Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sirajullah, mahasiswa IAIN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video tugas final mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan. Dosen pembimbing yaitu Ibu Khairatun Hisan, SPD, SE, MSD. Berikut ini adalah presentasi saya yang berjudul Manajemen Risiko pada KUPFA BB. KUPFA itu disingkat yaitu kegiatan usaha penukaran mata uang asing bukan bank. Yang pertama kita harus mengenal dulu falas atau valuta asing. Itu adalah konveksi mata uang dari negara satu ke negara yang lain. Biasanya dalam ekonomi bebas, mata uang dinilai berdasarkan hukum permintaan dan hukum penawaran. Di dalam komoditas pasar uang ada namanya yaitu pasar falas. Pasar falas adalah tempat orang komoditas pasar tempat orang jual beli mata uang asing, yang mana mereka bisa menukarkan mata uang asing dari berbagai dunia. Adapun fungsi pasar secara umum itu ada tiga, yaitu fungsinya yaitu yang pertama fungsi transfer, fungsi kredit, dan fungsi lindung nilai. Yang pertama yang kita bahas adalah fungsi transfer, yaitu secara umum kita melihat bahwa memperlancar masyarakat untuk mentransfer uangnya dari negara satu ke negara yang lain. Yang kedua fungsi kredit, misalnya contoh masyarakat membeli sesuatu barang di luar negeri dengan kredit 3 bulan, maka mereka bisa menggunakan wesel untuk mengkreditkan dengan mengkonveksi mata uang dari negara satu ke negara lain selama 3 bulan. Yang ketiga yaitu fungsi lindung nilai. Itu fungsi lindung nilai di dalam valuta pasar falas ini di sini sangat berfungsi dikarenakan mata falas uang yang beredar di masyarakat itu cukup banyak. Misalnya mereka menukarkan mata uang asing. Misalnya mereka menyimpan yang harga dolar, maka jikalau mereka menyimpan dolar terlalu banyak, maka ditakutkan Indonesia ini, mata uang Indonesia akan mengalami inflasi. Maka dari itu banyak-banyaklah menukarkan uang dalam bentuk rupiah. Maka dari itu inilah sebagai fungsi lindung nilai. Mereka juga harus mengikuti prosedur-prosedur yang mana itu membuat Indonesia lebih maju ke depannya. Adapun tujuan dari valuta asing ini, yang pertama yaitu mempermudah sebagai media di dalam bertransaksi. Yang kedua sebagai media dalam mempertahankan daya jual beli. Yang ketiga mempermudah mengimpor atau mengimpor barang dalam ataupun luar negeri dengan menggunakan pasar falas ini, karena kan beda dia mata uangnya. Yang keempat itu untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima untuk pemagaran risiko. Yang keenam mempermudah kegiatan atau aktivitas belanja negara luar. Pelaku valuta asing ini siapa-siapa saja. Ada dealer, ada individu ataupun perusahaan. Individu itu misalnya seseorang itu mau membangun suatu bisnis yaitu pasar falas, maka dia bisa mendaftarkan dirinya ke Bank Indonesia dalam bentuk PT pribadi, terserah nama pribadi. Ada juga arbitrator. Mereka tidak menyediakan pasar, tetapi mereka hanya menyimpan. Mereka melihat kondisi keuangan di Indonesia ini bagaimana, maka mereka mengatur. Arbitrator itu. Yang keempat yaitu pialang mereka itu sebagai jasa mempertemukan antara penjual dan
pembeli daripada valuta asing. Mereka hanya melihat konveksi mata uang negara dunia dan mereka akan dibayar. Yang keenam yaitu ada namanya pemerintah. Pemerintah seperti contohnya bank BSI, Bank Aceh, itu BBM pemerintah. Mereka menyediakan pasar valuta asing di dalamnya. Itu punya pemerintah. Adapun di sini kita akan membahas manajemen risiko pada perusahaan kegiatan penukaran mata uang asing bukan bank. Ingat, maksudnya bukan bank di sini, berarti perusahaan individual ataupun perusahaan yang ada direksi-direksi tersendiri, tidak campur tangan oleh pemerintah. Di sini manajemen sangat penting untuk menghindari suatu risiko di dalam perusahaan. Risiko itu sendiri adalah tindakan yang kurang menyenangkan yang akan terjadi pada sesuatu perusahaan. Di sini kita akan fokus pada manajemen risiko pada KUFA-BB, yaitu APIU PPT, yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan kepada teroris, yaitu dapat mengancam kredibilitas suatu negara tersebut, sehingga nama negara sesuatu itu menjadi jelek. Karena banyak wisatawan yang datang, mereka tidak tahu mereka akan ngapain. Nah, maksudnya kita akan melihat mereka hanya liburan, tetapi kita tidak tahu bahwa mereka ada sesuatu maksud untuk datang ke negeri kita, Indonesia. Misalnya Indonesia, mereka bersengkongkol dengan penduduk Indonesia. Misalnya orang Indonesia membeli barang senjata ataupun membeli barang-barang yang mana barang tersebut dapat mengancam stabilitas suatu negara. Mereka menggunakan media valuta asing, itu adalah salah satunya. Maka dari itu, pihak daripada perusahaan valuta asing, siapapun mereka yang datang untuk menukarkan mata uang asing, mereka mencatat data mereka dengan meminta KTP. Apabila turis, maka paspor sebagai data. Untuk tujuannya, apabila mereka tertangkap, maka mereka, misalnya contoh, bule ataupun turis tertangkap oleh polisi Indonesia dalam bentuk pendanaan teroris. Orang Indonesia juga tertangkap. Maka dari itu mereka akan diinterogasi, dari mana mereka membayarnya, dari mana. Contohnya misalnya mungkin mereka mau uang rupiah. Kadang-kadang mereka mengkonversikan uang dulu ke dalam rupiah. Mereka akan datang, salah satunya mereka datang kepada pasar falas. Misalnya mereka dari Amerika, mereka menukarkan dolar daripada mereka menukar dolar ke rupiah untuk liburan di negara Indonesia. Maka dari itu, daripada takut terkena sesuatu tindak pidana, daripada itu ditakutkan mereka dicurigai oleh pihak wewenang, maka dari itu mereka harus diminta keterangan tersebut. Ketika orang itu datang kepada pihak perusahaan falas ini, mereka mempunyai data bahwa ini sah secara hukum, karena mereka setelah mengikuti hukum, mereka meminta data mereka. Jadi itu tidak ilegal, tidak masalah. Dan apabila mereka tidak meminta data ketika diintegrasi nih orang bule ini ataupun orang Indonesia, mereka yang bersekongkol itu, maka bisa-bisa kena ilegal. Karena orang pasar falas itu harus meminta KTP ketika ada orang asing ataupun orang itu sendiri, orang di sini sendiri menukarkan mata uang asing, seperti itu.
Sekarang kita akan bahas kepada PU, tindak pidana pencucian uang. Kita contoh kepada pemerintahan. Pemerintah misalnya ingin mengkonversikan uangnya, mencuci uangnya dari rupiah yang mereka cuci, datang ke pasar falas untuk menukarkan uang ke mata uang asing atau dolar karena dolar tuh biasanya bisa menguntungkan ya, karena jarang dolar itu rugi jika disimpan. Maka dari itu mereka menukarkan dolar. Jadi misalnya ketahuan sama KPK pemerintah tersebut kedapatan korupsi, maka KPK akan menanyakan kepada pemerintah tersebut, dari mana kamu, kemana kamu bawa uangnya, kemana kamu simpan. Maka dari itu dia akan menjawab, salah satunya mereka menukarkan uang dengan mata uang asing. Di mana menukarkannya? Misalnya di A. Misalnya si A itu tidak meminta biodata, maka si A ini kena tindak pidananya. Jikalau tidak meminta data dari awal, maka jikalau mereka meminta data dari awal, maka dia dianggap tidak terkena pidana. Maka itu sah di mata hukum. Mereka hanya sebagai perantara, yang mana perantara tersebut tidak terkena sebagai pelanggaran hukum lainnya. Oke, apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.